Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mengucap syukur karena rahmat Tuhan yang besar. Kita ada dalam doa puasa 40 hari 40 malam. Dan saya percaya dalam doa puasa 40 hari ini Tuhan akan lakukan banyak hal dalam hidup kita. Saya percaya setiap pribadi, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa puasa 40 hari ini, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan mengubah hal-hal yang tidak pernah terjadi, tidak pernah Anda berhasil, tapi kali ini Tuhan akan mengubahnya. Kita akan melihat bagaimana doa dan puasa adalah kunci. Doa dan puasa adalah kunci kemenangan. Ketika berbicara tentang doa dan puasa, maka doa dan puasa bukanlah doktrin. Doa dan puasa bukanlah filsafat. Doa dan puasa juga bukanlah aliran agama. Tetapi buku ini, Alkitab ini memastikan bahwa doa dan puasa adalah perintah firman. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi roh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata manusia dalam Kejadian 1 pasal yang 26 dari bahasa Ibrani yaitu ish, I-S-H, ish, yang artinya roh. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai pribadi roh. Tetapi sesuatu yang roh tidak dapat beroperasi di alam fisik. Pribadi yang roh tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat bekerja. Karena itu Kejadian 2 ayat 7 Tuhan Allah mengambil debu tanah, lalu memasukkan roh itu ke dalam tanah. Sehingga manusia sekarang adalah pribadi roh yang dapat mengekspresikan kehendaknya di alam nyata melalui tubuhnya. Sehingga manusia sebagai pribadi roh yang memiliki tubuh dan berdiam di dalam tubuh ini, maka manusia akan hidup dengan dua hal. Tubuhnya membutuhkan roti sebagai makanan, tapi rohnya membutuhkan firman. Roh manusia hanya dibangun dengan firman. Karena itu Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dengan roti, tapi juga dengan firman. Dalam 40 hari 40 malam ini, umat Tuhan akan
berpuasa. Mereka tidak akan makan, tidak minum. Dari pagi jam 6 sampai dengan jam 6 sore. Dari terbitnya matahari sampai terbenam. Mereka akan berbuka di jam 6 sore. Tubuh manusia dihentikan, berhenti untuk makan. Karena prioritas sekarang adalah bagaimana manusia menikmati firman. Dari pagi sampai sore, orang berdoa, orang merenungkan firman, orang mendengar pengajaran. Supaya roh manusia diisi dengan firman. Roh manusia diisi dengan firman. Roh manusia diisi dengan firman. Pada saat itu, roh manusia akan hidup. Manusia akan mengalami kelahiran baru. Yang dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi oleh firman Allah. Oleh Roh Kudus. Dalam 40 hari, manusia roh kita akan dibangun melalui firman, melalui doa. Karena itu, saya percaya akhir dari doa puasa ini, banyak orang yang akan lahir baru, banyak orang yang akan selamat, banyak orang yang akan menjadi pribadi yang lebih baru. Mereka akan meninggalkan dosa, dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa narkoba, dosa adiksi, kecanduan pada obat-obatan terlarang, dosa pencurian, dosa fitnah, dosa apapun yang telah kita lakukan akan dibersihkan, akan dilepaskan dari hidup kita. Karena kita tidak memberi tubuh kita untuk menikmati semua itu lagi. Karena kita memberikan hidup kita, roh kita, tubuh kita, jiwa kita untuk dipulihkan dalam doa dan puasa. Kita akan belajar melihat bagaimana doa dan puasa adalah portofolio sorga untuk manusia di bumi. Apa saja persoalan manusia diselesaikan dalam doa dan puasa. Apa saja beban hidup manusia diselesaikan dengan doa dan puasa. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, ini adalah peristiwa Yesus berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari sebelum pelayanannya dimulai. Yesus berpuasa 40 hari sebelum Yesus berkhotbah. Sebelum Yesus mengajar orang, sebelum Yesus mendoakan orang sakit, sebelum Yesus mengusir roh-roh jahat, sebelum Yesus melakukan pelayanannya di bumi, Yesus berpuasa. Yesus harus lulus dari universitas yang bernama doa dan puasa. Seseorang yang tidak lulus dari universitas tidak dapat memiliki ijazah untuk dapat direkrut dalam dunia kerja. Demikian pula hal-hal yang roh. Ketika seseorang tidak lulus dari dalam doa dan puasa, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal besar yang Tuhan desain untuk hidupnya. Karena itu doa dan puasa adalah kunci, adalah langkah awal seorang manusia ilahi untuk masuk dalam seluruh pekerjaan Tuhan yang besar. Saya percaya banyak hal dalam keuanganmu iblis hancurkan, tapi dengan doa puasa ini Tuhan akan pulihkan keuanganmu. Banyak hal dalam rumah tanggamu telah porak-poranda karena setan menghancurkan rumah tangga kalian. Dalam doa puasa ini Tuhan akan pulihkan semua. Saya percaya banyak sekali di antara umat Tuhan yang sakit-sakitan, berobat ke sana ke sini, tidak sembuh-sembuh, lalu bingung mau kemana. Tapi dalam doa dan puasa ini, engkau akan disembuhkan. Ada banyak umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan. Engkau sudah berdoa kemana-mana. Berbagai hamba Tuhan sudah mendoakan Anda.
Tetapi jawaban Tuhan seperti belum datang. Inilah momennya. Engkau berpuasa 40 hari dalam momen ini. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu karirmu, profesimu, pekerjaanmu, keuanganmu. Masa depanmu diubahkan dari detik ini. Karena itu konsistenlah dalam doa dan puasa. Setialah doa dan puasa ini. Bertahanlah dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Kita melihat bagaimana Yesus berpuasa. Tetapi Yesus juga mengajar atau menyarankan kita untuk berpuasa. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, dalam bahasa Inggris disebutkan when you fast. Kata when itu kata yang menunjukkan bahwa Yesus yakin, Yesus berharap, dan Yesus tahu bahwa kita pasti akan berpuasa. Sehingga Yesus memberikan beberapa petunjuk untuk berpuasa. Yesus tidak memakai kata jika, tapi Yesus memakai kata ketika. Itu menunjukkan bahwa kita akan berpuasa. Yesus ingin kita berpuasa. Yesus ingin kita melakukan doa dan puasa. Sehingga Yesus menyarankan kita untuk berpuasa. Doa dan puasa adalah kunci. Tidak akan cukup untuk saya mengajar tentang doa dan puasa secara lengkap pada kesempatan ini. Tapi saya hanya mau sampaikan. Setiap orang Tuhan punya rencana bagi mereka. Setiap saudara Tuhan punya rencana bagimu. Rencana Tuhan begitu besar. Karena itu doa dan puasa adalah alat akselerasi, alat yang mempercepat, alat yang membuka halangan-halangan dalam hidupmu. Supaya seluruh rencana Tuhan terbuka. Seluruh rencana Tuhan mulus. Seluruh program Tuhan terjadi, seluruh kehendak Tuhan dapat terjadi atas hidupmu. Maka doa dan puasa adalah alat yang membuka sekat-sekat, penghambat, dinding, tembok yang dibangun oleh setan, yang dibangun oleh dosa, yang dibangun oleh kutuk, yang dibangun oleh dunia, yang dibangun oleh iblis, yang dibangun oleh berbagai-bagai pekerjaan setan. Maka itu akan dirobohkan. Karena doa dan puasa adalah sesuatu kekuatan yang dapat menembus penghalang-penghalang itu. Sehingga engkau dapat tembus masuk ke dalam seluruh rencana Tuhan. Adalah rugi besar seseorang menjadi seorang Kristen tetapi menghindari doa dan puasa. Kita lihat bagaimana seluruh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Musa berpuasa, Elia berpuasa, Yesus berpuasa, Rasul Paulus berpuasa, Petrus berpuasa, Filipus berpuasa, Yohanes Pembaptis berpuasa, murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, murid-murid Yesus juga berpuasa. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu engkau tidak berpuasa atau menghindari doa dan puasa, maka saya yakin engkau akan bermasalah dalam hubunganmu dengan Tuhan. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan doa dan puasa. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 12 tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita tahu 5 gadis yang bijaksana bertemu dengan mempelai laki-laki. Tapi 5 gadis yang bodoh tidak berhasil bertemu. Yang membuat 5 gadis bijaksana bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Tetapi 5 gadis bodoh tidak bertemu.
penyebabnya adalah minyak. 5 gadis bodoh hanya memiliki pelita, tetapi tidak memiliki minyak. 5 gadis yang bijaksana, mereka punya pelita, tapi mereka juga menyiapkan minyak. Dengar ini baik-baik. Pelita berbicara tentang doa. Minyak berbicara tentang puasa. Kalau engkau hanya mengikut Tuhan dan hanya memiliki kehidupan doa, tetapi kalau engkau menghindari puasa, engkau tidak suka dengan berpuasa, engkau tidak akan memiliki minyak. Inilah penyebabnya kenapa engkau ikut Tuhan, engkau rajin ibadah, engkau rajin ke gereja, engkau rajin berdoa, tapi 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, semangatmu mulai kendor, apimu mulai padam, semangatmu ikut Tuhan makin mundur, engkau semakin tidak punya energi, engkau semakin redup, lama-kelamaan engkau menjadi sama seperti orang-orang di dunia ini. Karena apa? Engkau hanya punya pelita, engkau menyalakan api doa, tetapi tidak dapat bertahan, akan segera mati, akan segera redup, akan segera padam. Karena apa? Minyaknya engkau tidak isi supaya mensuplai api ini. Karena itu, memiliki api tanpa memiliki minyak adalah bicara waktu, tetap pelitanya akan padam. Sama halnya juga kalau engkau hanya memiliki minyak, engkau hanya berpuasa. Tapi kalau engkau tidak tahu berdoa, engkau tidak mau berdoa, maka tidak ada faedahnya minyak tanpa api. Karena itu doa dan puasa adalah 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Sama seperti pelita dan minyak tidak boleh dipisahkan. Kita lihat dalam ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kami pergi kepada penjual minyak. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Minyak harus dibeli. Minyak ada harganya. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh minyak. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sama-sama memiliki api. Artinya semua orang bisa berdoa. Detik ini mereka dapat memanggil nama Tuhan. Detik ini mereka dapat berseru dalam nama Yesus. Tetapi untuk berbicara minyak, orang harus membelinya. Orang harus membayarnya. Ada harga yang harus dibayar. Karena itu doa puasa adalah harga. Kau meninggalkan kesibukanmu. Engkau meninggalkan segala kesenangan dunia. Meninggalkan makan dan minum. Meninggalkan keenakan. Meninggalkan tempat tidur. Untuk berpuasa. Meninggalkan seluruh kesibukanmu. Untuk berpuasa. Engkau berpuasa dari pagi sampai sore. Tidak makan. Tidak minum. Untuk bagi suami istri yang telah bersepakat untuk tidak seranjang selama 40 hari. Dan ini harga yang dibayar. Bahkan dalam puasa ini, ada juga anak-anak dari 12 tahun sudah mulai ikut puasa. Dan ini adalah satu tanda awal kebangunan rohani yang akan terjadi dari pegunungan Tengah Wamena untuk seluruh Papua, Indonesia dan dunia. Jangan abaikan minyak. Minyak harus dibeli. Api dinyalakan, minyak dibeli. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh minyak. Saya beritahu, jikalau engkau hanya berdoa dan berdoa dan berdoa, suatu saat doamu akan mati. Bukan karena dimatikan oleh siapa-siapa, tapi otomatis engkau akan lemah, engkau akan capek, engkau akan jenuh dengan Tuhan.
Karena itu engkau perlu puasa untuk mengisi minyak. Gambaran lain dari doa dan puasa adalah seperti gadget HP kita. HP kita adalah yang kita pakai untuk telepon, itulah doa. Kita bisa WA, SMS, telepon, komunikasi dengan teman, saudara, sahabat. Kita bisa say hello, itulah doa. Tapi kalau pemakaian itu dilakukan terus-menerus, pada akhirnya baterai, daya, energi daripada penggunaan HP kita akan menurun. Sehingga lowbat, baterai mati. Maka kita butuh cas ulang. Proses recharge, cas ulang, ini yang disebut dengan puasa. Waktu seseorang melakukan puasa, dia sedang melakukan pengecasan terhadap rohnya. Sehingga dia terisi kembali, dia penuh kembali untuk bisa efektif bekerja bagi Tuhan. Saya percaya dalam doa dan puasa ini, Tuhan akan mengubah hidupmu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali berpuasa, engkau akan melihat bahwa perbedaan ketika Tuhan memberkati engkau karena doa puasa daripada di luar doa puasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti doa dan puasa, saya percaya doa puasamu kali ini 40 hari ini adalah titik awal, satu berkat, satu kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi akan dinyatakan. Kita akan lihat bagaimana Yesus mengungkapkan beberapa rahasia-rahasia sorga tentang puasa. Beberapa jenis masalah kita tidak dapat diselesaikan hanya dengan doa biasa. Beberapa jenis-jenis persoalan manusia hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Bagi saudara yang sudah ikut dalam doa puasa ini, saya harap konsisten. Doa puasa ini akan kita lakukan dari tanggal 7 Januari sampai dengan 15 Februari 2023. Dan tanggal 16 akan dilanjutkan dengan persiapan, dan 17 Februari adalah kurban, pesta perayaan besar kemenangan umat Tuhan. Karena itu, saudara-saudara tetap konsisten bertahan sampai akhir doa puasa ini. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Mari saya ingin berdoa untuk mengakhiri firman ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-Mu yang mengikuti doa dan puasa ini. Buka pintu-pintu bagi hidup mereka, buka jalan-jalan bagi perjalanan mereka, efektifkan hidup mereka supaya mereka melihat Tuhan baik dalam hidup mereka. Doa-doa yang mereka sampaikan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan memberkati kurban, Tuhan memberkati persembahan, Tuhan memberkati harga yang mereka bayar dalam doa puasa ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Suku Nduga yang telah tergabung, Tuhan memberkati. Suku Me, suku Amungme, suku Ngalik, suku Walak, dan juga suku Lani. Dalam nama Yesus Kristus, 6 suku yang mengikuti doa puasa ini, Tuhan berkati. Dan semua suku-suku lain di tanah Papua yang akan tergabung di masa yang akan datang, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita sudah tiba di hari ke-40. Hari ini adalah 15 Februari 2023. Hari ini hari terakhir di hari 40 dalam doa dan puasa. Kita bisa lihat bagaimana umat Tuhan telah hadir. Mereka datang dengan membawa harta mereka. Mereka datang dengan membawa persembahan mereka. Datang dan membawa ternak. Datang dengan membawa persembahan syukur mereka. Mereka mau menghormati Tuhan. Sekaligus mereka mau merayakan kemenangan di hadapan Tuhan. Mereka telah menang dalam 40 hari. Mereka telah dibangkitkan dalam 40 hari. Mereka telah mengalami transformasi dalam 40 hari. Mereka telah melihat kemuliaan Tuhan dalam 40 hari. Mereka telah melihat penyertaan Tuhan dalam 40 hari. Mereka saat ini sedang keluar, sudah keluar dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. 90 ekor yang dilaporkan terkumpul dari 6 suku, dari berbagai kaum keluarga. Mereka datang membawa 90 ekor untuk melakukan kurban di hadapan Tuhan. Pada tanggal 17, mereka akan makan di hadapan Tuhan. Mereka akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mereka akan menari-nari di hadapan Tuhan. Karena mereka telah menang dalam doa dan puasa 40 hari. Mereka telah menang atas dosa. Mereka telah menang atas kejahatan. Mereka telah meninggalkan hidup yang lama. Mereka adalah manusia-manusia yang baru. Keadaan yang baru. Berkat yang baru. Jubah kemuliaan yang baru. Masa depan yang baru. Hari depan yang baru. Oleh sebab itu, lihat betapa umat Tuhan bersuka cita hari ini. Betapa mereka telah mempersiapkan diri mereka. Mereka telah datang dengan istri anak mereka. Mereka telah datang dengan kaum keturunan mereka. Mereka datang untuk menghormati Tuhan. Dengan budaya mereka. Dengan busana mereka. Dengan atribut mereka. Dengan keterbatasan mereka. Tapi juga dengan kelebihan mereka. Oleh sebab itu, mereka percaya bahwa Tuhan layak ditinggikan dengan harta mereka. Tuhan layak ditinggikan dengan harta mereka. Tuhan layak ditinggikan dengan budaya mereka. Tuhan layak ditinggikan dengan seluruh hidup mereka. Oleh sebab itu, persiapan kita mulai hari ini. Tanggal 15, umat Tuhan masuk dengan persembahan. Tanggal 16, persiapan besar, persiapan terakhir. 17, kurban akbar, di mana umat Tuhan makan, di mana umat Tuhan berkumpul, di mana umat Tuhan bersuka cita. Mereka makan di hadapan Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepada mereka. Mereka bergirang di hadapan Tuhan karena Tuhan telah menyertai mereka dalam 40 hari. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan membutuhkan 40 hari. Tetapi karena ketidaktaatan Israel, dosa, mereka masih tetap melawan Musa. Maka di padang gurun mereka harus ditahan oleh Tuhan selama 40 tahun. Perjalanan yang harusnya membutuhkan 40 hari menjadi 40 tahun. Ketika umat Tuhan datang kepada Tuhan dalam 40 hari, maka Tuhan akan memberkati mereka dalam 40 tahun mereka. 40 tahun mereka diberkati oleh Tuhan melalui doa puasa 40 hari ini. Saya percaya doa dan puasa 40 hari adalah doa puasa yang mengamankan hidup dan masa depan orang untuk satu generasi, yaitu 40 tahun. Oleh karena itu, dalam doa puasa 40 hari ini,
kita akan melihat hasilnya. Tuhan menyertai kita di malam hari dengan tiang api dan di siang hari dengan tiang awan. Penyertaan Tuhan akan sempurna. Kalajengking tidak akan menyengat kita. Ular tidak akan menyengat kita. Panas terik matahari tidak akan mematikan kita. Tanah tandus tidak akan membunuh kita. Ketiadaan air tidak akan membuat kami kelaparan. Ketiadaan makanan tidak akan membuat kami mati. Tetapi orang yang berjalan dalam 40 hari doa dan puasa adalah perjalanan bersama Tuhan Allah. 40 hari doa dan puasa adalah perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan menuju satu Kanaan yang penuh dengan masa depan yang indah. Saya percaya hasil dari doa puasa 40 hari ini, Bapak Ibu akan melihat mujizat demi mujizat. Tanda-tanda heran demi tanda-tanda heran. Kebaikan Tuhan yang besar. Kebaikan Tuhan yang unik. Kasih karunia yang luar biasa. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Semua hal yang Tuhan akan lakukan menjadi tersedia. Menjadi terbuka. Tidak ada yang dihambat. Tidak ada satupun yang bisa dihalangi oleh setan. Tuhan akan berperkara secara ajaib dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu, makanlah dengan sukacita. Sama halnya engkau telah masak dengan sukacita. Engkau telah membawa persembahanmu dengan sukacita. Engkau telah melakukan kurban dengan sukacita. Karena itu, bagilah makananmu kepada orang lapar dengan sukacita. Supaya sukacita ini mengalir ke dalam seluruh hidup kita. Mengalir ke dalam suku-suku di tanah ini. Mengalir ke dalam bangsa ini. Mengalir di tanah ini. Sehingga seluruh pekerjaan setan di tanah ini. Seluruh operasi setan dalam hidup kita. Untuk membuat kita sedih. Untuk membuat kita lemah. Untuk membuat kita binasa. Untuk menghancurkan anak cucu kita. Untuk menghancurkan masa depan kita. Dipatahkan dalam doa dan puasa ini. Dan kita akan melihat masa depan yang baik. Saya percaya mujizat-mujizat, tanda-tanda heran seperti yang belum pernah terjadi dalam hidup kita akan terjadi mulai hari ini setelah doa puasa ini berakhir. Aku memberkati saudara-saudara yang mendengar ini, siapapun engkau yang mengikuti doa dan puasa ataupun yang tidak mengikuti tetapi melihat pemberitaan ini, saya berdoa Tuhan memberkati hidupmu. Mulai hari ini kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati doa puasa 40 hari ini. Dan Tuhan menerima seluruh persembahan, kurban dan sukacita kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Amin.